Perkenalkan, nama saya Gede Dipa Sunartayana dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya mengambil penelitian dengan judul Pengembangan Modul Dasar-Dasar Otomotif Subpokok Special Service Tool (SST) berbasis Augmented Reality. Dalam penelitian pengembangan ini didasari dari beberapa permasalahan yang ada. Yang pertama, proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu peserta didik sebagai penerima pendidikan dan pendidik sebagai pemberi fasilitas. Yang kedua, media pembelajaran. Faktor pendukung suatu proses pembelajaran di tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah media pembelajaran. Penggunaan media dalam proses pembelajaran sangat membantu pendidik untuk menarik perhatian peserta didik agar semakin aktif dan berkonsentrasi pada isi materi pembelajaran. Yang ketiga, teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat mempengaruhi penggunaan media yang ada. Dengan adanya teknologi informasi, maka media pembelajaran sebaiknya dikembangkan oleh pendidik sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu teknologi yang berpotensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yaitu smartphone. Manfaat yang dapat diambil dari keberadaan teknologi ini adalah dengan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran yang efektif, kreatif, dan edukatif. Contoh media aplikasi edukatif yang terus berkembang kebelakangan ini yaitu teknologi augmented reality. Yang keempat, teknologi augmented reality. Teknologi augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan dunia maya dengan dunia nyata sehingga batas antar keduanya menjadi semakin tipis. Yang kelima, menurut Arofa Acesta dan Nur Mailani tahun 2018 menyatakan bahwasanya terdapat pengaruh yang signifikan dengan penggunaan media pembelajaran berbasis augmented reality terhadap hasil belajar siswa. Yang keenam, hasil survei yang dilakukan di SMK Negeri 3 Singaraja, ada beberapa kendala yang dihadapi siswa. Yang pertama yaitu 90% dari 30 siswa menyatakan bahwasanya tidak memiliki modul atau buku pegangan lain untuk belajar submateri Special Service Tool. 73,3% menyatakan bahwasanya kesulitan memahami materi melalui bahan ajar dan metode yang diterapkan guru. Selain itu juga siswa tidak pernah melakukan praktikum tentang Special Service Tool karena keterbatasan alat praktik, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami cara penggunaan alat Special Service Tool sesuai dengan fungsinya. 90% siswa menyatakan sangat senang dan menarik apabila kegiatan belajar submateri Special Service Tool disajikan dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dengan media audio, visual, dan audiovisual. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti termotivasi dan berinisiatif untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran berupa modul berbasis augmented reality dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Dasar-Dasar Otomotif Subpokok Special Service Tool (SST) berbasis augmented reality yang menampilkan objek 3 dimensi secara real-time dan tampak nyata dari jenis Special Service Tool serta cara penggunaannya. Diharapkan dengan adanya media pembelajaran ini, siswa dapat memahami dan bisa menggunakan jenis-jenis Special Service Tool atau SST sesuai dengan fungsinya. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama itu adalah untuk mengetahui proses pengembangan modul pembelajaran berbasis augmented reality pada mata pelajaran dasar-dasar otomotif subpokok Special Service Tool (SST) bagi siswa SMK. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kelayakan dan kepraktisan modul pembelajaran berbasis augmented reality menurut ahli materi, ahli media, uji kelompok kecil dan uji kelompok besar pada mata pelajaran dasar-dasar otomotif subpokok Special Service Tool. Selanjutnya, metodologi penelitian. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Research and Development atau R&D dengan metode pengembangan ADI. Pada metode ini terdapat 5 tahapan, yaitu analisis,
design, development, implementation, dan evaluation. Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap analisis, di mana pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan di SMK Negeri 3 Singaraja pada jurusan Teknik Otomotif. Hasilnya yaitu yang pertama, 90% dari 30 siswa menyatakan bahwa tidak memiliki modul atau buku pegangan lain untuk belajar submateri Special Service Tool. Yang kedua, 73,3% menyatakan bahwa kesulitan memahami materi melalui bahan ajar dan metode yang diterapkan guru. Yang ketiga, siswa tidak pernah melakukan praktikum tentang Special Service Tool karena keterbatasan alat praktikum. Yang keempat, 90% siswa menyatakan sangat senang dan menarik apabila kegiatan pembelajaran submateri Special Service Tool disajikan dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dengan media, audio, visual, dan audio visual. Tahap kedua dalam penelitian ini adalah tahap desain. Tahap awal yang dilakukan pada tahap desain adalah pembuatan objek 3 dimensi. Untuk tahap ini diperlukan software SolidWorks dan Blender. Berikut merupakan video cuplikan pembuatan beberapa desain 3 dimensi Special Service Tool di SolidWorks. Setelah melakukan pendesainan 3 dimensi Special Service Tool menggunakan SolidWorks, selanjutnya file disimpan menggunakan format STL dan dilanjutkan untuk menambahkan animasi dan pewarnaan menggunakan software Blender.
Berikut ini merupakan proses pembuatan cover modul dan tampilan modul menggunakan software Adobe Photoshop. Berikut ini merupakan proses pembuatan UI atau tampilan aplikasi menggunakan software Adobe Photoshop. Tahap ketiga dalam penelitian pengembangan ini adalah tahap development atau pengembangan, di mana pertama-tama pada tahap ini dilakukan pendaftaran marker atau gambar dua dimensi ke Vuforia. Berikut adalah prosesnya.
Proses terakhir dalam tahap development atau pengembangan ini yaitu menggabungkan desain-desain yang sudah kita buat tadi seperti desain UI, desain 3 dimensi, video, audio, serta database yang dari Vuforia. Pada proses ini dilakukan menggunakan software Unity 3D. Di tahap ini juga kita membuat program aplikasi sehingga aplikasi ini dapat digunakan oleh semua user. Ketika sudah semua digabungkan dalam software Unity, selanjutnya kita akan compile menjadi sebuah APK. Pada tahap implementation, dilakukan pengimplementasian modul berbasis augmented reality ini ke siswa kelas 10 TKRO di SMK Negeri 3 Singaraja. Pada tahap evaluation ini dilakukan untuk mendapatkan media akhir atau media final setelah melakukan uji ahli materi, uji ahli media, dan uji kelompok kecil serta uji kelompok besar. Nah, ini adalah tampilan akhir modul. Di sini ada cover depan dari modul, ini cover belakang dari modul. Selanjutnya itu ada kata pengantar, petunjuk penggunaan modul, daftar isi, peta konsep, kompetensi dasar dan kompetensi isi. Nah, di sini ada materi. Nah, untuk di bagian belakang ini ada biodata penulis, referensi, dan evaluasi serta rangkuman. Jadi untuk menampilkan objek 3 dimensinya, kita akan menginstal aplikasinya terlebih dahulu menggunakan smartphone ya. Nah, untuk spesifikasinya yaitu di sini harus memiliki sistem Android 7.0 dan minimal RAM 3GB dan ROM 32GB. Sini kita akan scan menggunakan Google. Nah, setelah keluar linknya, kita klik, akan langsung ditujukan ke Google Drive. Selanjutnya kita akan download
aplikasi tersebut. Setelah selesai melakukan download aplikasi, kemudian kita cari aplikasi yang sudah di-download. Setelah itu dilakukan penginstalan aplikasi. Berikut adalah proses penginstalannya. Setelah berhasil menginstal aplikasi, kita langsung saja membuka aplikasinya. Tampilan yang pertama ini merupakan tampilan splash screen dari aplikasi. Dan ini merupakan menu utama dari aplikasi ini. Terdapat beberapa menu. Yang pertama ada AR kamera, menu petunjuk, menu tentang, menu materi, dan keluar. Langsung saja yang pertama ke menu AR kamera. Bearing puller attachment. Alat khusus yang digunakan untuk melepas bantalan atau bearing dari porosnya yang berada pada posisi tidak dapat dijangkau oleh kaki puller biasa. Bearing cup puller. Alat khusus yang berfungsi untuk menarik bearing atau bantalan yang terpasang pada bagian dalam lubang atau silinder. Pada menu AR kamera di sini akan menampilkan yang pertama itu adalah desain 3 dimensi, video, putar suara, dan kembali. Oil seal puller. Alat khusus yang digunakan untuk melepas perapat oli pada transmisi.
kita ke menu petunjuk. Menu petunjuk ini adalah menu yang menampilkan cara penggunaan dari aplikasi. Nah, selanjutnya ke menu tentang, di mana menu ini terdapat tentang pembuat aplikasi, dan yang terakhir adalah menu materi, di mana pada menu ini terdapat materi dari Special Service Tool. Demikianlah video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.